Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meyakini bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan yang teliti dan berulang kali terhadap dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah melalui proses yang panjang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mahfud MD mengatakan bahwa penetapan tersangka ini telah melibatkan waktu yang cukup lama, karena penyidik perlu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam agar tidak menimbulkan isu politik. Menurut Mahfud, Kejaksaan Agung sudah memiliki minimal 2 alat bukti yang kuat dan yakin bahwa mereka dapat membuktikan semua dugaan tersebut. Menurutnya, jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup kuat tetapi yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Mahfud menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika mereka belum yakin dengan minimal 2 alat bukti yang cukup. Namun, jika sudah ada 2 alat bukti yang kuat dan penundaan dilakukan dengan alasan politik, hal itu justru bertentangan dengan hukum. Menurut Mahfud, jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup, status hukum seseorang seharusnya ditingkatkan. Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, dalam pengumuman mengenai tersangka tersebut, menyampaikan bahwa kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp8,32 triliun.